Halo semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Hari ini kita mau review ya dan test ride motor Harley Davidson. Ini tipenya namanya Heritage Softail, tahunnya 2021. Nah, ini warnanya merah marun gitu, ada campuran putih dan ada list silvernya ya. Nah, ini logo Harley-nya juga. Nah, ini warnanya apa ya? Namanya sebutannya kayak burgundy red deh. Nah, ini tipenya motor ini tuh sebutannya cruiser ya. Jadi keren banget emang motor ini. Dan ini cc-nya gede banget, hampir 1900 kalau nggak salah ya. Nanti spek pastinya gue masukin aja di video ini. Nah, terus kita lihat dari sisi sininya ya. Ini boxnya bawaan ya teman-teman. Ini kulit asli. Dan di sini ada kayak ornamen kayak sisik buaya gitu ya. Di sininya nih. Nah, ini kita lihat di sini juga lumayan gede, kiri kanannya boxnya. Nah, kalau ini dia tambahan ya. Ini modifan. Nah, kalau dari joknya juga ini sama, ini bawaan juga dari Harley-nya. Jadi senada ya, ada kayak sisik-sisiknya buaya gitu. Keren banget sih ini. Cuma gua nggak tahu ini kayaknya, tapi bukan kulit buaya asli sih, hanya ornamen aja. Terus ini yang ini tadi tambahan. Terus ini juga ada crash bar-nya. Di sini kita bisa naruh kaki juga ya, teman-teman. Kalau capek naruh di sini, kita bisa ke atas ini buat naruh kaki kalau pegel. Nah, terus dia di sini juga gasnya ini, sebentar, ada motor lewat guys. Nah, oke, kita lanjut. Nah, gasnya ini dia udah total by wire, jadi udah nggak pakai kabel lagi. Jadi udah modern banget. Dan di sini dia lampu sennya juga terpisah ya. Tombol-tombolnya, lampu sen kanan ya di kanan, lampu sen kiri di kiri. Ya seperti biasa di sini ada klaksonnya, ada high beam, ada buat pengaturan di speedometernya. Di ini juga motor ada cruise controlnya juga dan sudah ABS ya teman-teman. Nah, kalau dari depan sini kita bisa lihat ini kayak turbin ini sebenarnya bukan kipas atau apa, ini speaker ya. Memang speaker dan ini bisa dijadiin lampu sen, di sini nyala, tapi nggak dijadiin lampu sen sih sama ownernya. Jadi cuma kayak lampu aja, jadi kalau nyala malam ada lampunya. Sama ini nanti bisa kita setel, dia connect-nya pakai Bluetooth ya. Nanti paling kita coba ya buat kasih tahu suaranya kayak gimana. Mereknya ini Lexin. Ini dari luar sih, di Indo kayaknya nggak ada deh, jarang. Bahannya metal juga tuh. Nah, ini ya guys suara speakernya yang tadi gua bilang. Dan di sini kita lihat lampunya ya. Dia ada ada tiga malah. Satu lampu depan sama kiri kanan nih fog lamp-nya. Atau enggak passing lamp, kalau anak-anak Harley bilang passing lamp, ada dua, terang banget. Lampunya juga ada LED. Nah, kalau dari segi kaki-kaki bannya ini dia udah belum ganti sih, masih standar, tapi dia udah white wall ya. Pinggirannya tuh putih, memang bawaannya juga. Dan peleknya juga jari-jari ya, kita lihat. Jadi kesan klasiknya tuh, sorry ada motor lagi yang lewat. Jadi kesan klasiknya tuh dari motor ini tuh dapet banget. Jadi walaupun motor ini tahun 2021, tapi kalau kita lihat tuh masih kayak tahun 90-an gitu, keren banget. Tapi dengan dia bawa mesin yang terbaru ya dari Harley-nya. Nah, sama kalau dari sisi knalpot ya guys, ini knalpotnya juga udah diganti, bukan aslinya, ini udah pakai Vance & Hines. Cuma kalau menurut gua suaranya agak kurang gahar ya kalau menurut gua. Mungkin karena ini basic dari mesinnya ya, jadi kurang menggelegar gitu kayak Harley tua ya. Tahun 2000-an tuh kalau menurut gua lebih ngeblar lah dibanding ini. Apa aja sih, sisanya dia standar, nggak ada yang dia rubah. Paling segitu aja ya buat reviewnya. Langsung kita lanjut aja di test ride ya teman-teman.
Oke guys, kita sekarang lagi test ride Harley Davidson Softail ya. First impressionnya motornya dibilang gede banget sih, enggak juga sih. Tapi lumayan lah. Masih sedang lah dibanding Harley-Harley yang lain kayak Ultra, Road Glide. Ini masih tergolong kata slim lah, nggak gede banget. Dan juga kalau dari segi berat, ya lumayan sih berat. Soalnya Harley besi semua ya. Jadi pasti berat lah. Tapi kalau udah jalan sih nggak kerasa sih beratnya. Masih oke lah. Ya namanya juga motor gede ya. Ini tahunnya 2021, seingat gue ya. Nah, kita mulai dari pengeremannya ya. Nih gue lagi coba ngerem belakang, ngerem depan. Enak sih remnya untuk Harley-Harley yang udah muda ya. Pengeremannya tuh udah enak banget dibanding Harley-Harley yang tua tuh. Kalau tua sih kita bilang remnya Senin Kemis ya. Jadi ngeremnya Senin berhentinya Kemis. Soalnya parah remnya. Kalau ini udah tahun-tahun muda 2015 up sih biasanya udah remnya udah enak sih. Ini sih udah gue cobain sih enak sih remnya guys. Pakem juga, dipencet juga enak kok, nggak keras. Dia speedometernya unik ya. Jadi di tangki gini nih bulat, di sini clean banget, nggak ada apa-apa. Koplingnya juga enteng banget ini. Kayaknya sih ini udah dikasih peringan kopling ya. Jadi enteng banget. Mau pencet lama juga nggak bakal pegel ini. Enteng banget sih, enak. Nah kalau dari suspensinya sih dibilang empuk banget enggak, dan keras banget juga enggak. Jadi sih menurut gue ini pas banget. Enak lah, empuk, pas dengan motornya sih. Tuh buat lewatin jalan keriting begini tuh enak sih, empuk gitu, pas nggak keras, nggak juga kelembekan, jadi pas. Dan ini posisi ridingnya juga enak ya teman-teman. Kaki kita ke depan tuh, ini bisa taruh sini juga kakinya. Nih kakinya bisa di atas, enak. Terus tangan kita juga nggak terlalu ke depan, enak kok. Kalau dari segi handlingnya ini sih enak sih guys. Buat dipakai nikung-nikung enak banget nih kayaknya. Kita coba nih kalau ada tikungan. Tapi ini buat dibelok-belokin gini sih motornya sih nurut sih. Walaupun agak berat ya, nggak seringan itu ya. Soalnya bobotnya lumayan ya. Nah itu temen gue juga guys.
Kebetulan kita juga lagi San Mori bareng, kita bertiga. Satu JTEC 25, satu Harley, satu lagi Ninja 650 ya. Nah, kalau dari segi tenaganya, motor ini sih tenaganya, torsinya gede sih, powernya gede. Dibejek sekali juga udah dapet lah powernya. Karena cc-nya ini hampir 2000 ya. Ini 1900 berapa gitu. Gue juga lupa. Mas tahu gue ini hampir 2000 loh cc. Gila ya. Gede banget. Tuh enak banget remnya, koplingnya juga enak. Nah kalau Harley tuh ya teman-teman, sennya tuh unik. Jadi sen saklar sennya tuh di kanan ada satu, di kiri juga ada satu. Jadi kalau mau belok ke kanan kita pencet saklar yang kanan, kalau mau belok kiri kita pencet saklar yang kiri. Jadi emang unik. Asik ya suara Harley itu emang gak bohong dah. Tarik dikit. Gile. Jambak belum bro. Tarik lagi. Mantap memang. Gokil. Oh ya seperti biasa kita mau ke arah Senayan City ya di jalan nih. Oh ya, ngomongin sen tadi, kalau kita udah ngesen nih, terus kita nggak perlu matiin dia kayak mobil ya. Jadi kalau kita belok ke kiri, terus kita lurus, dia langsung mati sennya. Jadi kayak ada auto off si lampu sennya ya guys. Sama ke kanan juga gitu. Jadi kayak mobil lah. Keren sih. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Harley yang tingginya agak kurang sih, harusnya sih bisa lah 165 ke atas sih pasti bisa sih bawa Harley. Asal jangan yang touring ya, yang ada fairingnya sih mungkin ketutupan. Oh ya, ini aslinya juga ada windshieldnya ya teman-teman, dan lumayan tinggi di sini nih. Tapi dicabut sama temen gua. Mungkin karena gede banget sih windshieldnya, gue pernah lihat. Agak kalau dilihat jelek sih. Kayak bapak-bapak banget. Jadi mungkin dicabut. Tapi kalau buat dipakai jalan jauh touring sih gua rasa harus dikasih windshield sih. Kalau enggak kita nabrak angin banget ya begini. Nah kalau dari segi panas ya, panasnya ya ada sih panas, tapi di area kanan ya, di betis kanan gua ini nih, di sini
agak ngerasa panas, tapi masih bisa ditahan. Panasnya masih panas wajar, masih aman. Cuma nggak tahu nih kalau kita kena macet, macet banget berhenti gitu, gua rasa sih pasti panas juga ya. Secara cc-nya gede banget sampai 2000. Tapi entah kenapa ya kalau Harley tahun muda tuh suaranya mesinnya kurang gitu. Ini kalau menurut gua ya, gua lebih suka yang agak-agak tahun 2010 ke bawah tuh suaranya tuh lebih menggelegar gitu. Kalau yang udah muda-mudahan gitu tuh di atas 2015 ya, kayak suaranya tuh kayak kurang kurang Harley banget gitu. Tapi memang sih mesinnya nggak usah ditanya sih, powerful banget dibandingin dulu-dulu. Kenceng banget ini mah. Tapi suaranya tuh kayak kurang menggelegar gitu. Apa karena knalpotnya, tapi hampir rata-rata gue lihat yang tahun segini sih begitu semua ya. Kalau yang tahun tua tuh kalau digeber gitu, di blyer tuh kayak geluduk gitu. Duar. Kalau ini tuh gimana ya? Ya ngeblar juga sih, tapi kayak kurang gitu. JTEC 25 ya guys. Oh gila sih suara JTEC 25 emang gokil sih suaranya. Buset. Ya paling segitu dulu ya teman-teman untuk test ride Harley-nya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.